ini. Oleh karena itu, mari kita simak dengan seksama materi yang akan disampaikan nantinya, khususnya di dalam dunia pendidikan, karena data menunjukkan majunya suatu bangsa tergantung dari pendidikan. Begitu juga sebaliknya, ketika pendidikan tidak disiapkan dengan baik, maka negara kita akan berada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Oleh karena itu, kami dari bidang pendidikan berterima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu para master dalam kegiatan ini. Mari kita jadikan ini sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, karena kalau dalam konsep Islam, organisasi yang terorganisir atau perkumpulan yang terorganisir, kebaikan yang terorganisir, maka akan mengalahkan kejahatan yang tidak terorganisir, bahkan kejahatan yang terorganisir. Korupsi adalah kejahatan yang nyata, bisa saja korupsi ini menjadi organisasi yang terorganisir atau kegiatan yang terorganisir, maka kita harus kuatkan juga dengan organisasi yang terorganisir. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak dari Pak Siji, juga dari beberapa media, dari Perpaksinas, ini Master Yudi luar biasa. Terima kasih dari Inspektorat juga sangat mendukung kegiatan ini, sehingga mari kita gunakan kegiatan ini, kegiatan bersama-sama dalam rangka untuk menjaga integritas bangsa agar nilai-nilai korupsi, nilai-nilai anti korupsi ini bisa tetap kita jadikan sebagai kekuatan yang paling hakiki. Saya akhiri dengan sebuah pantun, bunga mawar harum mewangi, disiram pagi, tumbuhnya subur. Semoga ilmu bermanfaat di hati, integritas kuat, bangsa makmur. Demikian laporan sekaligus memberi motivasi bagi kita semua, termasuk kami, ya. Ini juga ada beberapa dari sekolah, ada beberapa juga dari perguruan tinggi. Semuanya harus terlibat di dalam menjaga integritas nilai-nilai anti korupsi agar negara kita ini betul-betul menjadi negara yang kita idamkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Suyitno yang sudah memberikan sambutannya dan motivasinya pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, acara inti kita yang semula direncanakan akan diberikan oleh Bapak Timotius, tapi apakah siang hari ini Bapak Timotius bisa masuk? Halo, Master Toto, ada informasi? Oh, Master Ya, Yudi, selamat siang. Pak Timotius belum bisa masuk itu. Sudah bisa masuk, Pak. Alhamdulillah, ya. Sudah bisa masuk, Ya. alhamdulillah. Ya. Cuman saya sementara off cam dulu ya. Oh, J. Off cam kurang lebih Selamat siang, Pak Timotius. 20 menit ya. Selamat siang. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah ini Pak Timotius sudah bisa bergabung bersama kita yang nanti akan memberikan materi pada siang hari ini dengan tema tantangan penguatan integritas dalam dunia pendidikan. Untuk selanjutnya, kegiatan inti ini akan dipandu oleh moderator kita, Master Ahmad Nasir. Untuk itu, kepada Master Ahmad Nasir, monggo kami persilahkan. Suara terdengar jelas ya, Master? Jelas. Oh iya, oke. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Dwi Martini atas waktunya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan di siang hari ini, ya, siang menjelang sore hari ini, kita bisa bertemu di forum di kegiatan webinar
Denmas BI ke-9, betul ya. Insya Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini bertemunya tidak bertemu secara langsung tapi bertemu di layar kan gitu. Baik, di sini saya sebagai moderator mendampingi narasumber nanti akan memaparkan terkait banyak hal ya terkait tema integritas di bidang pendidikan. Oke. Terlebih dahulu sebelum ke materi inti gitu ya, ini yang kebetulan alhamdulillah udah banyak yang hadir, yang saya hormati ini Master Ketua ini Pak Toto yang saya hormati, dan juga teman-teman ya tim panitia dari Forum Pak Siji. Ini luar biasa di bidang pendidikan. Tadi Master Suyitno juga sudah memberi sambutan, memaparkan terkait apa ya materi kan gitu ya, terkait tema pastinya, dan juga narasumber ini Master Timotius. Selamat siang Master Timotius. Sugeng siang. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Rahayu. Oke, ini alhamdulillah narasumber juga sudah hadir Terdengar dan jelas ya? alhamdulillah terdengar sangat jelas Alhamdulillah. Master. Jelas. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini para peserta ini yang kalau di partisipan ini ada di tempat di kami ada 91 ya, 91 peserta yang sudah hadir, baik dari praktisi pendidikan, dari sekolah, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Langsung ya, Bapak Ibu, saya juga nggak mau kalah ini dengan Master Dwi dan juga Master Suyitno tadi memberikan pantun gitu ya. Saya juga ingin memberikan pantun, nanti bilang cakep gitu, cakep di di chat nggak apa-apa. Kita mulai pantunnya ya. Ini saya buat beberapa jam yang lalu. Korupsi merusak negara bangsa, Cakep. hancurkan cita-cita mulia. Cakep. Mari kita berjuang bersama, jaga Cakep. integritas, jauhkan noda. Oke. Cakep. Ya, terima kasih ya. Itu pantunnya ya. Jadi biar lebih menarik kan gitu, dan menggembirakan pastinya webinar ini. Bapak Ibu peserta siap menerima materi hari ini dari narasumber kita? Bilang di chat ya, siap menerima materi, siap menerima materi ya. Nah, ini dah Pak Master Lukas ini siap. Ini ditunggu yang lain. Ayo. Siap sambil ini Bu Tri, Master Tri juga siap. Wah, ini luar biasa. Bu Trini, Bu Eko, kan. Oke, ditunggu yang lain. Wah, berarti ini luar biasa antusiasnya. Sebelum ke pemateri, barangkali saya sampaikan biografi singkat ya. Ini tadi saya membaca biografinya luar biasa. Jadi nama lengkap Master Timotius Aprianto. Dari segi pendidikan ini teknik sipil ya di UGM, kemudian juga di magister di di Filipina, ini tentang jurusan ya atau bidang participatory development gitu. Kemudian selain itu juga di Belanda ya, ini tentang humanitarian asisten dan juga international law ya, ini di bidang hukum. Itu jadi kalau dari segi pendidikan, dan masih banyak juga diklat-diklat pelatihan yang lain yang beliau ikuti baik dari level nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua, kalau dari segi profesi ya, ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Ini saya sampaikan beberapa. Salah satu di level nasional, Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang. Kemudian komite tetap ya di Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga selain itu wakil ketua Asosiasi Pengusaha khususnya di daerah Apindo ya di Yogyakarta. Dan juga masih banyak
pengalaman-pengalaman yang lain baik dari level nasional maupun internasional. Jadi sangat luar biasa sekali nanti bisa berbagi pengalaman ya, pengalaman yang beliau miliki begitu. Adapun tema yang akan kita bahas bersama itu adalah tentang tantangan ya, tantangan penguatan integritas dalam dunia pendidikan. Nah, ini tema yang menarik, saya pikir yang hangat dibicarakan ya, yang hangat-hangatnya dibicarakan di bidang pendidikan, terlebih permasalahan-permasalahan karakter ya, integritas itu salah satunya. Ini menjadi tantangan juga, permasalahan nanti dampak dari problem karakter, ada bullying, ini juga di pendidikan juga banyak bullying kepada guru maupun siswa, ada juga permasalahan plagiat di dunia pendidikan dan seterusnya. Nanti barangkali akan disampaikan oleh Master Timotius ya, kurang lebih ya 20 sampai 30 menit lah ya. Kemudian nanti kita lanjutkan diskusi dialog interaktif. Barangkali ada pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu peserta di sekolah-sekolah bisa di-sharingkan. Jadi tidak harus bertanya, boleh sharing juga. Nanti kami persilakan. Oke, Master Timotius siap ya? Kami berikan waktunya kepada Master Timotius untuk sharing, berbagi pengalaman atau memaparkan materi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Mohon maaf saya sambil setir dari Kulon Progo, jadi off cam sementara karena untuk kestabilan data ya. Saya harap suara saya terdengar cukup jelas di para peserta webinar. Kalau tadi panitia dan juga moderator menyampaikan pantun, saya juga ini sambil nyetir, dan pantun hafalan yang pasti sudah kita ketahui semua dan cukup dekat dengan telinga kita, cukup akrab dengan telinga kita. Izinkan saya juga mengucapkan pantun, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Diskusi enak, berintegritas, semoga bermanfaat untuk Bude dan Pak D semua. Terima kasih. Luar biasa. Ayo, nah, mergo sing paling gampang lah ya ubur-ubur ikan lele gitu aja. Isinya bisa macam-macam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Jadi, saya sudah sampaikan handout saya. Ada 6 halaman termasuk daftar pustaka ya. Saya harap semoga handout itu nanti bisa menjadi catatan ringkas, poin-poin yang ingin saya sampaikan. Jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh sahabat saya, Pak Yudi, Master Yudi ya. Saya juga agak kaget tadi semua partisipan webinar ini master semua, jadi pasti luar biasa. Pak Siji dengan Denmas Bei. Bapak Ibu, untuk menguatkan integritas di dunia pendidikan, tentu tantangannya adalah bahwa integritas ini kadang lemah, kadang kuat. Sehingga kemudian kan kita butuh menguatkan, tantangan untuk menguatkan integritas di dunia pendidikan. Nah, jika kita bicara integritas, maka secara epistemologis, integritas itu diambilkan dari nilai-nilai universal yang tentunya merupakan sebuah kesesuaian antara konsep dengan praksis, konsep dengan tindakan. Dalam kalimat yang lain itu kita bisa menyampaikan bahwa integritas itu adalah bersatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kenapa kemudian secara epistemologis ini diambilkan dari konsep nilai-nilai universal? Karena memang kalau kita lihat dari sisi agama sekalipun, itu kan agama memiliki 2 dimensi ya. Dimensi partikular, yaitu hal-hal yang mengajarkan tentang kaidah, dogma,
kemudian mungkin teologi, itu dimensi partikular dalam agama. Tetapi agama juga memiliki dimensi universal, yaitu diantaranya kejujuran, kasih sayang, perdamaian. Nah, disitulah nilai-nilai universal yang tadi saya sampaikan. Nilai universal ini kemudian secara konseptual ini kesesuaiannya antara konsep atau gagasan atau rumusan dengan praksis itu yang kita sebut sebagai sebuah integritas. Seseorang disebut integritas tinggi, memiliki integritas tinggi jika seseorang tersebut memiliki kesatuan antara pikiran, kemudian perkataan dan tindakan. Nah, maka jika seseorang memiliki integritas yang lemah, maka antara perkataan, pemikiran, dan perbuatannya tidak ada kesesuaian. Ada hal-hal yang menyebabkan ketidaksesuaian itu tentunya ya. Tetapi ketidaksesuaian itu kemudian berkembang sedemikian rupa, akhirnya terjadilah manipulasi. Manipulasi dari nilai, manipulasi dari konsep. Nah, sementara jika yang kedua saya ingin bicara tentang pendidikan. Kalau kita bicara dunia pendidikan, tentu yang mendasari sebuah pendidikan itu adalah moral pendidikan. Jadi moral pendidikan tentunya itu juga dibatasi oleh rumusan nilai-nilai yang mengatur relasi interpersonal yang kita sebut sebagai etika. Jadi itu konsep-konsep dasar dalam filsafat pendidikan yang kita tahu. Ada namanya falsifikasi. Seseorang mungkin itu jika premis berpikirnya itu salah, seringkali dia mendapatkan gagasan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Atau dalam konsep yang lainnya selain falsifikasi, jadi contoh falsifikasi adalah misalnya ada kasus kenapa seseorang itu bisa melakukan bom bunuh diri atas nama misalnya sebuah misi untuk membunuh orang lain. Nah, ini falsifikasi karena mendapatkan premis yang salah. Jika kemudian disampaikan bahwa oh itu musuhmu itu adalah seseorang yang harus kamu bunuh, seseorang yang harus kamu benci, maka kamu bisa melakukan bom bunuh diri. Nah, itu juga hal yang perlu kita waspadai, itu terkait dengan apa yang kita sebut sebagai integritas tadi yang kadang-kadang disalahkan dalam konteks tadi falsifikasi. Kemudian hal yang ketiga ya, jadi pertama tadi saya bicara integritas, kedua saya bicara tentang moral dalam pendidikan, lalu ketiga saya bicara tentang falsifikasi, dan keempat saya bicara tentang etika. Etika itu adalah rumusan nilai-nilai yang mengatur relasi interpersonal. Nah, kemudian yang kelima ada yang ingin saya sampaikan dulu, ini terminologi-terminologi supaya ketika kita bicara itu kita memahami dasar-dasar terminologi ini dulu. Berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah ad hominem. Ad hominem itu adalah logical fallacy. Logical fallacy itu kesalahan-kesalahan logika. Jadi ada loh orang yang mencuri itu tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Ya, misalnya beberapa orang yang menganggap bahwa mencuri yang tidak bersalah itu, contohnya Robin Hood itu secara moral dia dianggap benar dalam dia melakukan tindakan mencuri, karena yang dilakukan Robin Hood itu adalah mencuri sesuatu dari orang yang memiliki kelebihan dan digunakan untuk orang-orang yang menderita. Nah, ini sebuah pencampuran antara namanya falsifikasi dalam konsep integritas tadi dan juga ad hominem, logical fallacy. Kemudian di suatu kelompok saya menemukan bahwa
ada pelaku yang melakukan pencurian atau bahkan mungkin tindak pidana korupsi tidak merasa bersalah jika misalnya yang dicuri itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi kalau mengambil sesuatu hal dari kejahatan yang lainnya itu kurang lebih sebagai alat untuk mencuci kejahatan itu atau alat yang bisa sesuatu tindakan yang bisa dibenarkan. Nah, apakah demikian? Nah, nanti kita akan diskusikan. Jadi beberapa konsep-konsep tadi semestinya menjadi dasar kita dalam nanti kita berdiskusi tantangan penguatan integritas di dunia pendidikan. Loh, kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa sampai muncul kelompok diskusi ini, kenapa sampai muncul Denmas BI, kenapa sampai muncul diskusi pada sore hari ini, bahwa kita harus menghadapi melemahnya integritas moral di dunia pendidikan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan dalam sambutan tadi bahwa salah satu korupsi, 5 korupsi paling besar itu adalah 5 korupsi di dunia pendidikan. Dan saya harus menyebutkan ini, dalam pemerintahan yang sebelumnya, Kementerian Agama ini adalah kementerian yang angka tindak pidana korupsinya paling besar loh. Ya kan? Kemudian sekarang misalnya Menteri Agama, mantan Menteri Agama tuh Pak Yako tuh dicari teman saya tuh Gus Nuril. Kemana nih Menteri Agama nggak nongol-nongol? Karena diduga Menteri Agamanya bisa tersangkut atau tindakan korupsi. Lah ini kan sebuah ironis. Sebuah ironis. Nah, lalu apakah di selain Kementerian Agama, kementerian apa lagi yang banyak potensi untuk tindak pidana korupsinya tadi disebutkan? Kementerian Pendidikan misalnya, ya. Lalu kalau dilihat dari sisi korupsinya, tindak pidana korupsi, kami kebetulan saya dengan Pak Yudi itu satu kepengurusan dulu di namanya Komite Advokasi Daerah. Komite Advokasi Daerah Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta itu dibentuk dengan inisiasi dukungan dari KPK, khusus untuk Direktorat AKBU ya, anti korupsi badan usaha. Kemudian separuh dari anggota KAD itu pejabat Pemda DIY dan separuh lagi adalah para pengurus Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saya kebetulan sebagai sekretaris KAD, Komite Advokasi Daerah. Juga kebetulan lagi saya sebagai sekretaris Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, hal yang pertama tadi yang ingin saya sampaikan adalah dasar moral kenapa kemudian integritas itu perlu kita kuatkan. Saya menuliskan banyak artikel, banyak opini tentang bagaimana pentingnya menguatkan moral dan menguatkan integritas ini di dunia pendidikan. Kenapa? Karena memang saya punya latar belakang. Tadi selain resume yang dibacakan secara singkat tadi, saya ini salah satu pendiri dari National NGO atau LSM Nasional yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan. Namanya SHIP, Society for Health, Education, Environment, and Peace. SHIP. Saya sebagai Deputy Director. Sebelum saya kemudian menjadi pengurus di yang saya hormati, hal-hal yang mendasar tadi adalah catatan yang pertama, bahwa kita harus memahami konsep satu integritas. Integritas itu secara konseptual seperti apa. Kemudian pentingnya moral pendidikan ini sebagai dasar dalam terlaksananya pendidikan sebagai sebuah misi, bukan sebagai sebuah komoditas. Lalu tadi ada bahaya falsifikasi yang harus kita
pahami, sehingga orang itu kadang-kadang sulit membedakan yang mana sebetulnya moral pendidikan yang harus dipertahankan atau harus diperjuangkan. Kemudian tadi catatan saya terkait dengan etika, yaitu rumusan nilai-nilai untuk mengatur relasi interpersonal, dan juga tentunya ada ad hominem yang bisa dimanipulasi, karena kemungkinan itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan kita. Kemudian berikutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan pendidikan sebagai sebuah misi. Jadi pendidikan sebagai sebuah misi itu sudah tertulis dengan sangat jelas sekali, dan itu akan terpatri sebagai bagian dari deklarasi pembentukan negara kita melalui pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat ya. Itu karena selain melindungi segenap tanah air dan seluruh tumpah darah Indonesia, tapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, artinya yang kedua saya akan bicara tentang pendidikan sebagai sebuah misi. Pendidikan sebagai sebuah misi itu juga merupakan kepentingan dari negara kita atau national interest kita, di mana semestinya pendidikan di Indonesia itu dijaga dari hal-hal yang sifatnya komersialisasi pendidikan. Karena kalau pendidikan tidak dijaga sebagai sebuah misi, maka pendidikan akan menjadi komoditas. Nah, bergesernya misi pendidikan sebagai sebuah misi menjadi pendidikan sebagai sebuah komoditas, ini yang kita sebut secara konseptual disebut komodifikasi untuk mereka yang memiliki paham materialisme. Nah, sekarang ini tantangan di dunia pendidikan adalah menguatnya paham materialisme ini, sehingga para pengambil kebijakan maupun para pengelola lembaga-lembaga pendidikan dan juga para aktivis pendidikan ini pun kadang memiliki tantangan tergerusnya selain tadi value formation tadi yang pertama yang saya sampaikan, tapi juga tergerusnya konsep pendidikan sebagai sebuah misi menjadi pendidikan sebagai sebuah komoditas. Kalau pendidikan sebagai sebuah komoditas, artinya pendidikan itu adalah bagian dari jualan. Bentar. Ya, terus berikutnya saya yang ketiga, saya akan menyampaikan kerangka teori tentang penguatan integritas ini. Jadi kalau yang saya tuliskan di dalam handout saya ini, kerangka teori yang pertama saya ambil dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itu terkenal dengan scientific revolutionary. Jadi sekitar 1945. Dia paradigm shift. Teorinya yang paling terkenal yaitu perubahan paradigma. Dengan dia menampilkan di dalam bukunya itu yang disebut optical illusion, ilusi optis. Dia menampilkan sebuah gambar kelinci yang di satu sisi bisa nampak sebagai kelinci, di sisi lain nampak sebagai bangau. Di situ yang kemudian menjadi dasar teori yang kedua, yaitu bagaimana kita memahami tentang perubahan paradigma. Kalau kita bicara tantangan untuk menguatkan integritas dalam dunia pendidikan, maka kita harus merubah paradigma kita dari paradigma
pendidikan sebagai sebuah komoditas kembali kepada pendidikan sebagai sebuah misi. Nah, saya kira kita sepakat karena dalam rumusan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran yang pertama, Undang-Undang Nomor 54, yang Menteri Pendidikan dan Pengajarannya saat itu yang pertama Ki Hajar Dewantoro, meskipun sebentar kemudian diganti lagi, tapi rumusan dalam dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran saat itu cukup jelas. Tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia yang manusia yang memiliki kemampuan untuk seorang warga negara yang demokratis, yang memiliki tanggung jawab kesejahteraan sosial dan juga kemampuan yang cakap, dalam kurang lebih seperti itu, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Artinya di situ masih mendasarkan bahwa pendidikan ini sebagai sebuah misi. Lalu teori yang kedua itu teori etika utilitarianisme. Ini utilitarianisme. Teori ini berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Nah, ini dasar pemikirannya kan bahwa kalau orang bertindak baik, menjaga integritas ini, maka kemudian ya sekarang ada kecenderungan kan utilitarianisme, dan bagaimana universalisme itu dibangkitkan kembali. Tidak ada orang yang bisa menduga tiba-tiba, misalnya Amerika bersahabat lagi dengan Rusia, Donald Trump telepon Presiden Putin tanggal 12 Februari 2025, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi sahabat, dan sekutu-sekutu Amerika justru kemudian menjadi tantangan terbesar yang kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Amerika. Misalnya tetangga terdekatnya dari Amerika, Kanada, kemudian Jerman dan sebagainya. Nah, ini kita menghadapi situasi yang disrupsi, yang banyak gangguan, banyak kekacauan, termasuk di dunia pendidikan. Saya membaca buku beberapa hari yang lalu saat saya menghadiri pengukuhan guru besar sahabat saya, Mbak Titi, Profesor Titi di Gadjah Mada. Saya bertemu dengan Mas Darmaning Tias. Nah, saya ucapkan selamat pada Mas Darmaning Tias, karena beliau masih sehat-sehat dan juga masih sangat aktif, meskipun sekarang selain di dunia pendidikan juga di masyarakat transportasi. Tapi saya sampaikan ke beliau, Mas, aku masih ingat sekali sampai sekarang bukumu itu yang luar biasa menginspirasi. Karena buku beliau ini judulnya sudah provoking, namanya Pendidikan Rusak-Rusakan. Nah, kenapa kemudian terjadi Mas Darmaning Tias ini menuliskan sebuah buku dengan judul yang cukup menarik, Pendidikan Rusak-Rusakan? Karena di dalamnya pendidikan rusak-rusakan itu adalah komersialisasi pendidikan. Artinya bahwa rusaknya integritas moral di dunia pendidikan itu bermula dari falsifikasi, dari kesalahan dan justifikasi moral pendidikan yang dimelencengkan, deviasi, diselewengkan menjadi komoditas. Kemudian ketika pendidikan menjadi komoditas, maka yang terjadi adalah komersialisasi. Nah, atau menghalalkan semua cara untuk memenuhi paham materialisme itu. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan tentang landasan hukum dan peraturan terkait integritas dan pencegahan korupsi dalam dunia pendidikan. Nah, itu dalam handout saya tuliskan beberapa landasan hukum, mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sampai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Nah, saya kira lengkap dasar hukumnya. Artinya bahwa dari sisi kecukupan ketersediaan pagar, undang-undang, peraturan,
dan instrumen untuk menjaga integritas itu sudah cukup banyak. Termasuk tadi sudah disampaikan untuk para pejabat itu selalu menandatangani fakta integritas. Tapi kenapa korupsi masih terjadi, termasuk korupsi di dunia pendidikan? Nah, ini nanti kita diskusikan. Kemudian yang berikutnya ingin saya sampaikan lagi catatan tentang tantangan penguatan integritas dalam dunia pendidikan. Yang pertama, saya tuliskan ini budaya akademik yang lemah, ditandai dengan maraknya mencontek dan plagiarisme. Nah, ini kalau budaya akademik, budaya ilmiah ini kemudian melemah, menghalalkan segala cara, Machiavellis, maka salah satu manifestasi dalam lemahnya integritas moral di dunia pendidikan itu adalah plagiarisme, mulai dari hal yang kecil. Kemudian yang kedua, kurangnya keteladanan dari pendidikan dalam menjunjung nilai-nilai kejujuran. Nah, ini yang menjadi catatan kedua, kan kita ini kan krisis keteladanan dalam dunia pendidikan. Kemudian ketiga, tekanan akademik dan sosial yang mendorong peserta didik mencari jalan pintas. Nah, ini beban subjeknya, beban akademik yang terlalu banyak, beban administrasi ini kemudian akan menyebabkan bahwa pendidikan ini tidak dihayati sebagai sebuah upaya untuk membangun nilai-nilai sebagai sebuah fondasi moralitas untuk pendidikan dan pengajaran. Kemudian berikutnya korupsi dalam manajemen pendidikan seperti penyalahgunaan dana bos dan sebagainya. Nah, ini level yang lebih teknis lagi. Level yang lebih teknis lagi, misalnya kayak di Yogyakarta itu ada sebuah aliansi NGO namanya apa ya? Kurang lebih beberapa NGO berkumpul, kemudian mereka membentuk sebuah koalisi untuk mengawal tentang korupsi di dunia pendidikan ini. Saya berharap sebetulnya ada sinergi antara koalisi NGO ini dengan atau koalisi masyarakat sipil dengan para ini Pak Siji atau Denmas BI ini. Jangan kemudian masing-masing bikin barrier sendiri-sendiri untuk menjustifikasi moral mereka. Nah, justifikasi moral itu ditunjukkan dengan integritas tadi, integritas yang bersumber pada nilai-nilai yang universal. Nah, ini misalnya salah satu contoh di daerah istimewa Jogja ini kan masih pro dan kontra. Bagaimana kemudian partisipasi publik terhadap pembiayaan pendidikan. Ini kan sudah dibikin raperdanya dulu, tapi sampai sekarang masih dipending karena ada penolakan dari LSM dan juga dari organisasi masyarakat sipil. Bahkan peraturan gubernur pun juga dipending karena dianggap kita setback, langkah mundur. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian perlu kita hayati secara reflektif. Jangan defense dulu, tapi kita hayati, kita perlu bawa pulang, kemudian kita hayati itu sebagai sebuah refleksi. Masihkah ada sekarang ini guru-guru yang memiliki figur atau karakter seperti Umar Bakri dalam nyanyiannya Iwan Fals? Nah, jangan dianggap wah mboten nonton Pak, soalnya guru Umar Bakri mawi sepeda ngoten nggih mboten wonten. Itu kan simbolisme. Jadi narasi simbolik itu jangan kemudian ditransliterasikan secara harafiah. Kalau sekarang guru pakai mobil sebagai sebuah kebutuhan ya nggak masalah. Tapi yang jelas itu moral Umar Bakri itu masih ada nggak? Gitu loh. Nah, ini dalam hal yang manajemen pendidikan. Kemudian pengaruh teknologi yang tidak terkontrol. Jadi disrupsi teknologi ini juga sebagai tantangan. Kenapa integritas moral di dunia pendidikan ini makin tergerus? Nah, berikutnya dalam handout saya sampaikan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam dunia pendidikan. Jadi diantaranya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, kemudian menerapkan sistem evaluasi, memperkuat pengawasan melalui mekanisme audit yang benar, kemudian mengembangkan sistem pelaporan yang melindungi pelapor. Nah, ini saya kira semakin teknologi maju, semestinya mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi ini semakin baik, termasuk apa yang digelar melalui Denmas BI pada sore hari ini. Saya kira saya cukup appreciate dengan
inisiatif dari teman-teman ini. Kemudian berikutnya optimalisasi peran pentahelix dalam pencegahan korupsi. Nah, saya kira kunci untuk menegakkan integritas dunia pendidikan tadi adalah harus ada peran pentahelix, bukan hanya triple helix loh. Triple helix kan untuk pemerintah, kemudian dunia pendidikan dan swasta, tapi sekarang kita melibatkan juga komunitas dan juga media. Jadi pentahelix. Jadi pemerintah bisa memfasilitasi, dan kemudian tentunya kalau pemerintah itu sudah punya mekanismenya sendiri melalui misalnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sendiri sudah diatur roadmap-nya melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010. Itu targetnya tahun 2025 ini birokrasi di Indonesia ini, birokrasi pemerintah sudah berdasarkan kinerja dan sudah berkelas dunia, world class birokrasi yang ditandai dengan saya sebutnya sebagai dynamic governance, tata kelola yang dinamis. Kemudian catatan-catatan yang lainnya saya kira itu saya ambilkan dalam artikel saya sebelumnya, bagaimana perannya partisipasi publik untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Nah, supaya untuk membuat sumber daya yang ada untuk pendidikan ini dikelola dengan baik, maka membutuhkan partisipasi publik. Saya menyadari bahwa sangat penting partisipasi publik. Tentu kalau sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, kita juga mengenal ada trisentra pendidikan ya, bahwa pendidikan semestinya juga didukung oleh masyarakat, oleh publik. Maka selain keluarga sebagai inti dari pendidikan itu sendiri, tetapi juga masyarakat harusnya mendukung tegaknya integritas itu. Nah, izinkan saya untuk nembang mingkar mingkuring angkoro. Ini kalau saya kan nggak bosen-bosen. Dari rekan saya Prof. Suwarno biasanya yang pinter nembang, saya selalu belajar dari beliau. Ini bagian dari ajaran-ajaran luhur. Kemudian nanti saya akhiri dan saya serahkan kepada moderator. Mingkar mingkuring angkoro akarono karenan mati siwi sinawong rasmining kita sinupa sinukarta mreker tarta pakartining ilmu luhung kang tumrah ing tanah Jawa agama ageming aji. Monggo waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata-kata, ada hal yang mungkin menyebabkan Bapak Ibu terganggu atau ada sesuatu hal yang salah, saya minta maaf. Monggo Mas moderator. Tes ya. Terdengar ya? Oke, baik. Terima kasih Master Timotius sudah menyampaikan pemaparan materi tema tentang tantangan integritas khususnya di dunia pendidikan begitu. Tadi dipaparkan meskipun singkat tapi sangat bermakna sekali yang diawali dari dasarnya tadi ya. Jadi kita memang harus memahami terlebih dahulu itu konsep integritas ya. Kemudian diperjelas lagi di bidang pendidikan, misalnya ini pendidikan sebagai misi begitu ya. Ini kan luar biasa, dan juga makna atau tujuan dasar ya, tujuan dasar dari pendidikan itu seperti apa dari aspek
moral, kemudian hukumnya tadi ya tadi apa mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya itu tadi ya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat begitu ya dan dipaparkan juga terkait problem-problem permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan di pendidikan dan tantangan yang atau permasalahan yang paling mendasar itu adalah problem materialis. Tadi sudah disampaikan materialis ya materialis pendidikan yang diawali dari ini pendidikan ini sebagai komoditas ya sehingga ini jual beli kan gitu sehingga itu nanti kalau tidak diimbangi dengan moralitas yang mendalam yang baik itu akan berdampak ke komersialisasi ya pendidikan dan ini sangat bermasalah sekali ketika pendidikan sudah ada berbagai problem-problem itu tadi. Kemudian tadi diakhiri dengan tembang luar biasa Master Timotius tembangnya ini sangat bermakna sangat mendalam sekali. Begitu. Nah, baik Bapak Ibu peserta, kami beri waktu ya untuk sesi tanya jawab, diskusi, dialog interaktif. Silakan Bapak Ibu bisa barangkali bertanya ya, bisa melalui chat, kolom chat atau bisa secara langsung. Ya, silakan kami beri waktu, kita bisa manfaatkan dengan sebaiknya kegiatan ini sehingga didapatkan output dan outcome-nya ya apa ya kita benar-benar berintegritas kan gitu. Oke, kami persilahkan. Barangkali bisa melalui kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Sambil menunggu ini tanya jawab barangkali dari Bapak Ibu peserta. Oh ini sudah ada yang menyampaikan ini dari kolom chat Master Timotius. Ini saya bacakan ya. Dari Master Ganang Mursid Andaya. Ini menyampaikan bertanya bagaimana solusi yang tepat agar sekolah jauh dan terhindar dari tindakan korupsi dengan mengingat guru kepala sekolah itu tugas pokoknya adalah mengajar dan diwajibkan harus mengerjakan administrasi keuangan yang bukan bidang ilmu yang banyak menyita waktu. Jadi bagaimana nih solusinya? Jadi tugas utama seorang guru kepala sekolah itu adalah mengajar, tetapi ternyata dibebankan administrasi keuangan misalnya, dan itu pun juga laporan dan sebagainya itu juga menyita waktu begitu, Master. Izin boleh dijawab langsung ya. Ya, silakan Master bisa dijawab langsung sembari menunggu barangkali ada dialog diskusi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Jadi sebetulnya apa yang ditanyakan itu juga sudah saya tulis tadi. Di situ di note saya tulis sebagai tantangan dunia pendidikan. Kenapa kemudian moralitas pendidikan itu semakin mudah tergerus, bukan semakin tergerus tapi semakin mudah tergerus. Karena ya saat ini pendidikan itu lebih cenderung dihayati sebagai sebuah misi, sebagai sebuah komoditas. Lalu para pendidik lebih menghayati sebagai guru, sebagai pengajar itu, meskipun tidak semuanya, tetapi sebagian besar itu menghayati sebagai sebuah pekerjaan, bukan sebagai sebuah pengabdian. Ini kan sebuah pergeseran nilai. Ya, ketika kemudian bergeser dari sebuah misi kepada sebuah komoditas, lalu dari sebuah pengabdian kepada sebuah pekerjaan, maka kemudian pasti ada standar-standar moral yang berbeda. Nah, saya tidak menyalahkan zaman dulu dan zaman sekarang beda, kemudian gitu. Tapi saya kira setiap zaman itu pasti ada tantangannya sendiri, ada spirit zamannya sendiri. Di dalam sosiologi di bahasa Jerman disebut Zeitgeist. Nah, Zeitgeist-nya untuk saat ini ya tantangannya bahwa karena
zaman dulu itu orang itu cukup menggunakan standar administrasi yang lebih mudah daripada sekarang. Karena apa? Zaman dulu tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan atau terhadap penyelenggara pelayanan publik masih tinggi, ya toh. Tetapi karena maraknya korupsi, karena banyak terjadi manipulasi dalam pelayanan publik, akhirnya harus diciptakan rambu-rambu yang sedemikian ketat. Peraturan itu dibuat untuk memudahkan kita atau untuk menyulitkan kita. Nah, peraturan itu kan dibuat untuk sepertinya harusnya untuk memudahkan kita. Tetapi faktanya banyak peraturan dibuat malah justru menyulitkan kita. Zaman dulu orang itu tidak membutuhkan kwitansi dalam transaksi. Ya, nenek moyang kita, mbah-mbah, nenek moyang kakek nenek kita. Tapi zaman sekarang kwitansi saja nggak cukup. Misalnya kita harus melaporkan perjalanan dinas kita. Zaman dulu kita cukup bukti tiket pesawat kita sudah percaya. Tapi kemudian karena ada manipulasi dan deviasi manipulasi ini semakin material, semakin besar, maka tiket itu aja nggak cukup. Harus ada boarding pass, ada macam-macam. Nah, ini tuntutan rigiditas administrasi ini itu akhirnya secara tidak terasa kita ini bergeser dunia pendidikan kita ini. Bukan Immanuel Kant ya, tadi teori tentang Auguste Comte misalnya, tentang positivistik. Orang itu percaya nilai atau dia percaya materi atau dia percaya kuantitatif. Nah, sekarang ini sebuah pertanyaan bagi diri kita. Lalu hal-hal yang tadi ditanyakan secara administrasi. Kita harus bisa memenuhi standar administrasi tanpa kita kehilangan kualitas moral dan kualitas pengabdian kita sebagai sebuah misi. Nah, itu tantangannya seperti itu. Maka value formation itu sangat penting. Jangan kemudian orang itu menjadi budak administrasi. Atau saya sebut sebagai sebuah konsep namanya administratif imperialism. Nah, kalau kita terjajah secara administrasi, maka kemudian yang kita lakukan ini adalah menjadi budak-budak administrasi. Tidak ada kreativitas, dan jika kemudian suatu saat kita ini mengalami ketegangan dalam administrasi, bahkan yang kita ketahui, yang kita cari nantinya adalah celah-celah lubang-lubang administrasi mana ya yang bisa untuk ngakali sana sini. Kemudian berlakulah ada Guillaume yang menyebutkan corruption by the best is the worst. Karena kita tahu bagaimana kemudian sistem pencegahan korupsi, bagaimana administrasi dan sebagainya, akhirnya administrasi itu pun tidak cukup, tidak akan pernah cukup. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Kembalilah kepada integritas moral kita. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Saya termasuk yang setuju dan mengagumi doa para kiai, terutama kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Doanya itu sederhana. Duh Gusti Allah mugi paringono kula kiat melarat. Doanya itu jangan mencari kaya, tapi semoga saya itu kuat untuk melarat. Maksudnya bukan kita tidak mau sejahtera, tidak mau meningkat, tapi bertahan, kuat. Miskin itu lebih sulit daripada kita mencari sesuatu hal yang basisnya itu materialisme. Cukupkanlah apa yang ada pada diri kita hari ini dan juga untuk masa depan yang secukupnya. Saya ingat dengan Mahatma Gandhi kutipannya, the earth provide enough for every man needs, but not for every man's greed. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau kompetensi untuk administrasi sebetulnya kita ini sistemnya juga sudah cukup baik kok. Di keuangan ada yang namanya generally accepted accounting procedures. Saya latar belakangnya itu di teknik sipil, tapi sebagai seorang pimpinan saya harus menjadi seorang yang generalis. Kalau Bapak sudah ditugasi sebagai kepala sekolah, nggak bisa kepala sekolah hanya bicara tentang pedagogik aja, teori-teori pedagogis saja. Tapi Bapak harus menguasai teori andragogi. Bagaimana Bapak harus menguasai leader. Bagaimana Bapak harus menguasai
reformasi birokrasi, terus kemudian administrasi. Nah, itu butuh effort yang terus-menerus. Saya kira kuncinya adalah bahwa kita jangan pernah capek untuk hidup dengan lebih baik. Hari ini selalu harus lebih baik dari pada hari kemarin. Saya kira itu, Pak. Nah, Terima kasih Bapak. Pak Moderator, ini Pak, saya mau cerita Pak. Suatu saat saya itu tidak usah sebutkan sekolahnya mana. Saya ini kan seorang yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi. Saya sebagai seorang anggota di Dewan Pendidikan sudah 2 periode. Suatu saat ini karena kita tuh harus melakukan kunjungan, seperti kita sekarang ini besok akan melakukan kunjungan untuk monitoring pendidikan. Tugas kami itu kan melihat kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan, kan pasti ada gap-nya, ada deviasinya. Suatu saat saya mengunjungi SMK negeri ini Bantul. Nah, saya ini nggak dipercaya, padahal saya sudah telepon kepala sekolahnya, saya dianggap LSM. Lalu saya akhirnya nggak bisa masuk, dan akhirnya saya harus muter balik kanan pulang. Di tengah jalan saya telepon kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya ketakutan menerima telepon saya. Akhirnya kepala sekolahnya itu menyuruh satpamnya yang tadi ngusir saya suruh macam-macam itu, karena gini loh, ada kecenderungan sekolah-sekolah di DIY itu takut sama LSM. Ya memang saya tidak membenarkan LSM sebetulnya. Banyak LSM yang saya tegur dengan keras ketika LSM itu tiba-tiba tanpa konfirmasi bawa wartawan. Saya sudah sering, wah itu namanya kamu tuh nggak punya niat baik, nggak punya itikat baik. Kalau kamu tanpa klarifikasi dulu, kamu tiba-tiba bawa wartawan, itu sudah nggak punya etikat baik. Jangan seperti itu. Tetapi semestinya juga kemudian sekolah itu manajemennya harus manajemen yang ramah terhadap masyarakat sipil. Jangan ramah terhadap struktural saja pada para pemeriksa ASN. Mas Yudi itu sudah menangani banyak laporan sekali, laporan entah dari mana-mana terkait dengan misalnya sumbangan rasa pungli dan sebagainya. Nah itu kan ujung-ujungnya kan kembali ke moralitas kita sendiri, bukan dengan kuatnya pagar-pagar atau peraturan. Pagar itu hanya atribut, hanya instrumen-instrumen untuk pengawasan. Tapi yang memastikan perilaku kita ini perilaku yang berintegritas atau tidak itu adalah otentisitas moral kita, yang kita sebut sebagai integritas tadi. Otentisitas moral universal yang bicara bahwa yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang salah itu salah, itulah yang disebut integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itu Mas Moderator. Baik, terima kasih Master Timotius. Begitu Pak Ganang ya, saya pikir penjelasannya cukup mendalam juga yang disampaikan Pak Timotius tadi, terkait problem-problem khususnya tugas utama guru. Di satu sisi juga administrasi ini juga harus terlaksana kan begitu. Terima kasih Bapak. Ya, Kalau ya terima boleh kasih. usul, Pak. Ada tambahan lagi, Master Ada satu Ganang? hal permohonan, bagaimana kalau ada solusi, kalau saya punya solusi begini, agar nanti beban guru yang terkait dengan bukan bidangnya, saya juga menyadari itu memang istilahnya saat ini guru memang harus sangat BI. Kalau di forum ini kan Denmas BI kan, itu guru harus sangat BI. Iya, artinya gini, bagaimana kalau nanti dari tim ini mengajukan satu bentuk solusi kepada pemerintah khususnya, karena yang terkait lebih dekat dengan kepemerintahan kan beliau-beliau yang ada di atas. Ini untuk sekolah-sekolah itu agar ada khusus tenaga yang pengelola keuangan, sehingga akan mengurangi beban kaitannya dengan khususnya administrasi yang keuangan. Karena kalau kita melihat
Kalau kita melihat bendahara-bendahara yang ada itu kadang mengelola keuangan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Artinya kadang-kadang ini jam ini harusnya pas jam mengajar, kadang-kadang harus menyelesaikan ini, mungkin harus menyelesaikan laporan dan sebagainya. Itu kan juga kalau dikatakan korupsi, sudah korupsi, korupsinya korupsi waktu. Waktunya jatahnya kita belajar, mengajar, menyampaikan materi ke anak, membimbing anak, harus mengerjakan sesuatu. Saya kira itu kalau saya boleh usul, boleh ada solusi dari kami, dari pihak sekolah-sekolah yang ada di lapangan, itu bagaimana kalau solusinya Bapak semua mengusulkan agar di tiap sekolah itu ada petugas khusus yang terkait dengan pengelola administrasi keuangan sehingga kami akan terkurang bebannya, bisa konsen dan bisa kembali yang Bapak pemateri tadi menyampaikan itu bisa seperti mengajar yang benar-benar kembali kepada khitohnya, artinya menyampaikan ilmu kepada siswa. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Ini sekedar usulan saja. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat sore Bapak. Baik, ya oke, terima kasih Pak Ganang ya, Master Ganang. Ini menarik ya, jadi ada beberapa problem-problem permasalahan pendidikan. Nah, di satu sisi komunitas kita ini perlu nih solusi alternatif, solusi nyatanya seperti apa kan gitu. Sebagaimana disampaikan Pak Ganang tadi, perlu ada tenaga bidang keuangan nih kan gitu. Atau seperti apa kan, ini menarik juga untuk ide-ide kreatifnya. Barangkali Master Timotius ada tanggapan nih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang menarik sekali dan ide yang cukup menarik. Cuman sebetulnya kalau kita lihat sistem manajemen pendidikan kita itu kan sudah nggak kurang-kurang komplitnya. Hanya kita tahu bahwa memang beban administrasi itu terus bertambah karena pentingnya pengawasan yang berlapis. Nah, ini saya setuju untuk bagaimana kita itu tanpa mengurangi substansi dari pengawasan, dari monitoring untuk menjaga kualitas institusi pendidikan atau institusi pelayanan publik, maka semestinya juga ada sistem yang lebih cerdas lagi. Tetapi seperti yang saya sampaikan, sebetulnya benteng terakhir itu adalah moral kita. Benteng terakhir itu adalah moral kita. Saya nggak menjamin kok kemudian semakin ketatnya administrasi, maka korupsi akan semakin tidak ada. Itu saya tidak ada korelasi positifnya antara banyaknya peraturan, banyaknya instrumen pengawasan dengan berkurangnya tindak pidana korupsi. Hanya dalam tempo tertentu menjadi sedikit shock terapi, tetapi kembalinya adalah kepada moralitas sendiri. Lalu tadi saya sempat menyitir tentang Undang-Undang Pendidikan nomor 1 yang pertama tadi, itu sebenarnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2000, Undang-Undang nomor 4 tahun 1950 di pasal 3 dicantumkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap. Jadi itu kan jelas sekali, membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Nah, saat ini Bapak Ibu, terus terang concern saya itu adalah bagaimana kita itu bicara kepada parlemen kita, kepada DPR RI kita, untuk supaya rumusan amandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu segera dibuat rumusan yang sempurna, sehingga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yang banyak pihak sudah bicara bahwa itu obsolete lagi, sudah kehilangan daya efikasinya dalam sebagai sebuah undang-undang. Kan kemarin sempat tertunda, mestinya itu disegerakan. Nah, di dalam undang-undang rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru itu, ide-ide Bapak tadi bisa dimasukkan di sana supaya misalnya sistem pengawasan, sistem administrasinya tanpa mengurangi substansi, tetapi juga tidak memberikan beban di sisi yang lainnya kepada para tenaga pendidik. Terlepas dari itu, saya punya gagasan lepas ya.
semestinya kesejahteraan guru itu sama seperti di negara-negara maju itu harus ditingkatkan, bukan hanya pada tataran yang cukup saja. Cuman memang harus memperhatikan supaya jangan sampai muncul namanya kejutan budaya atau gegar budaya, culture shock. Saya pernah di Kanada, Pak, pernah di Belanda juga. Jadi ketika di Kanada itu guru-guru Kanada itu mereka itu kesejahteraannya cukup bagus loh. Hampir semua guru entah itu tingkatannya seperti apa berjenjang dari mulai elementary school sampai kemudian secondary school misalnya. Itu mereka itu setahun sekali bisa berpergian berwisata di luar negeri loh. Loh ini kan ini sebagai gambarannya aja. Artinya tingkat kesejahteraan mereka itu cukup baik. Penghargaan negara terhadap guru itu cukup baik. Sama, yang kedua itu petani. Petani itu harus diberikan penghargaan yang baik. Selama ini bangsa kita, pemerintah kita itu meletakkan teknokrat itu di atas segala-galanya. Ya kan? Sementara bangsa-bangsa lain sekarang menjadi bangsa-bangsa maju. Profesi nomor 1 misalnya di Amerika itu lawyer. Tapi kemudian guru, tenaga pendidik, petani, itu harus dimuliakan. Itu di Tiongkok ada dasarnya kok. Filosof Lao Tse 500 tahun sebelum Masehi itu beliau sangat mengagungkan guru. Sehingga guru itu sebagai satu profesi yang mulia yang usianya itu termasuk usia profesi yang paling tua di dunia. Profesi yang paling tua di dunia itu adalah tunasusila. Mohon maaf, pekerja seks komersial itu profesi paling tua sesuai dengan sejarahnya. Tapi kemudian berikutnya profesi yang mulia itu kan yang tidak mulia. Yang mulia adalah guru dan petani. Nah, semestinya saya berharap ke depan ini guru ini kesejahteraannya harus 2 kali lipat dari kesejahteraan guru sekarang secara merata. Lalu memang sekolah-sekolah yang mungkin sudah kehilangan energinya, ya memang harus dirasionalisasi. Saya tuh melihat kok sekolah yang muridnya tinggal 5, tinggal 4, karena untuk memelihara romantisme sejarah pengurus yayasannya terpaksa harus dijaga, dihidup-hidupkan. Nah ini kan menjadi tidak rasional. Lebih baik jumlah sekolah dikurangi, kemudian dirasionalisasi, tapi tenaga pendidikan, termasuk guru, termasuk supportingnya itu kesejahteraannya harus meningkat. Ukurannya mudah kok. Bagaimana mereka itu bisa tidak hanya dilihat dari pola cash flow-nya saja, tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan, tapi mestinya para guru, para tenaga pendidikan itu harus memiliki kecukupan untuk mereka mengembangkan diri mereka sendiri dan berwisata. Pikniknya kurang atuh. Nah, belajar dari Vietnam, Pak. Grup ini saya itu sudah menulis beberapa tulisan. Vietnam itu sekarang negara yang luar biasa dari sisi pendidikan. PISA kita, Program for International Student Assessment kita kalah dari Vietnam. Kita kalah jauh dari Singapura. Itu kan PISA itu kan diinisiasi oleh negara-negara OECD. Ada lebih dari 69 negara itu. Nah, Indonesia ini hanya slightly better than Filipina and Cambodia. Tapi kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, dan kalah jauh dengan Vietnam, lalu kalah jauh dengan Singapura. Itu kenapa? Karena pendidiknya, guru-gurunya dihargai dengan baik. Guru itu dengan dokter itu sama loh. Guru itu dengan dokter itu sama loh. Cari di Alkitab. Yang namanya dokter itu juga menjadi guru. Guru itu sekaligus juga penyembuh nenek dulu, zaman dulu. Sehingga kemudian mestinya kita kembalikan masyarakat kita ini sebagai masyarakat Yogyakarta itu bentuk jalmo kang utomo. Nah ini cita-cita para pendidik di Jogja membentuk jalmo kang utomo. Itu Mas. Terima Baik, kasih Bapak. ya.
Oke, gitu Pak Ganang. Jadi memang sebenarnya ya ini mayoritas kita sebagai pelaksana utama di bidang pendidikan ya. Jadi memang yang pasti kan kita tahu betul ya problem-problem yang ada di lapangan seperti apa dan ada wadah ya untuk memberikan ada banyak wadah-wadah untuk memberikan apa ya aspirasi-aspirasi atau masukan-masukan atau ide-ide. Dan ini menarik juga ini dari aspek pengelolaannya ya manajemen pendidikannya kemudian eh, berbagai problem yang ada itu biar lebih mendalam itu dikaji dalam bentuk riset itu saya pikir menarik. Riset di lapangan tentang permasalahan moral misalnya tentang permasalahan apa administrasi dan sebagainya. Dari situ hasil risetnya ini nanti bisa ditawarkan sebagai jadi bagian dari kebijakan ya kebijakan ya tentu saja kebijakan pemerintah yang berwenang kan begitu. Oke, begitu ya Pak Danang dan Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada tambahan, ada Ya barangkali Pak. satu lagi pertanyaan. Silakan. Oh ya, kalau udah ada nanti saya bisa nambah. Oh ya, silakan, silakan Bapak. Oke. Ya, Terima kasih Bapak. Tadi yang Bapak ngendika. Tapi kan itu secara mohon maaf kalau penilaian saya ya. Kalau itu tadi Bapak yang ngendika contoh-contoh di beberapa negara. Khususnya kalau di Indonesia, pada kenyataannya memang yang terjadi di lapangan kan seperti itu. Karena memang benar-benar untuk keterbatasan ilmu dalam bidang keadministrasian guru ini terfokus pada satu hal, yakni administrasi kegiatan proses belajar mengajar. Tapi ini Pak, sebagai masukan lagi juga nanti permohonan kepada beliau Bapak yang ada di atas, barangkali nanti bisa direkomendasikan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu kalau kita melihat di layar televisi maupun kita mengikuti di berita-berita, bahwa terjadinya korupsi itu kan tidak hanya di dalam bos saja, pengelolaan keuangan bos sekolah ataupun hal-hal lain, tetapi ada satu hal, misalkan di dalam ini suatu sekolah misalkan mendapatkan suatu rehab di AK katakanlah atau di AU, ya dana alokasi khusus, yang itu dananya yang terkucur ke sekolah untuk rehabilitasi, misalkan rehabilitasi gedung sekolah, itu kan juga sedikit banyak akan melibatkan sekolah. Artinya baik itu kepala sekolah maupun bendahara harus membentuk tim. Dan itu nanti sekolah juga ada kalau nanti proses DAK-nya itu swakelola, artinya sekolah mengelola misalkan harus belanja ini, mengadakan ini, itu. Itu kan saya kira jauh lagi kemampuan seorang guru barangkali ya ada sih yang mampu, tetapi kan kebanyakan sekolah untuk hal-hal yang seperti itu, yang kaitannya dengan model bangunan dan sebagainya, ini volumenya berapa, itu akan lebih jauh lagi tingkat keilmuannya. Bagaimana kalau nanti ke depannya itu mohon diusulkan kepada pemerintah untuk mungkin rehab DAK atau rehab gedung-gedung sekolah itu sebaiknya pelaksana dan secara keseluruhan termasuk nanti laporannya itu adalah dari pihak bukan dari sekolah, artinya dari pemberi dana, misalkan pemerintah pusat ya pemerintah pusat yang nanti akan membentuk tim, kemudian ke pemerintah daerah dan sebagainya, agar sekolah itu semakin kecil untuk peluang adanya kekeliruan dalam pengelolaan keuangan, baik itu keuangan sekolah maupun keuangan saat pelaksanaan rehabilitasi gedung. Sehingga dengan semakin sedikitnya peluang untuk mengikuti dalam bentuk hal masuk kegiatan pengelolaan secara langsung, otomatis akan mengurangi tingkat kesalahan yang dalam nanti dimasukkan itu bisa menjadi satu dinamakan korupsi itu tadi, korupsi keuangan rehabilitasi, sehingga akan terhindar dari itu, sedikit banyak akan mengurangi beban kami di sekolah, maupun misalkan beban-beban di sekolah Bapak Ibu guru dan termasuk beban tugas dari bapak-bapak yang ada di pengawas pelaksana kegiatan tersebut yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Terima kasih Bapak.
Baik, Pak Ganang, Jeh, terima kasih. Barangkali Pak Timotius ada tanggapan terlebih dahulu. Silakan. Ini loh, eh, kadang-kadang nalar berpikir kita ini enggak sesuai dengan apa yang terjadi dalam praksisnya, apa yang ada dalam praksis. Ya nyuwun sewu ya istilahnya Rocky Gerung kita ini kehilangan akal waras kita. Nah, sekarang kita itu nggak kurang-kurang di semua lini itu korupsi membudaya, coba gimana? Dari kebijakan saya nggak usah tunjuk satu persatu, tapi semua ini dari level kebijakan yang level institusi atau lembaga yang seharusnya itu menjadi penegak, seharusnya menjadi pengayom, seharusnya menjadi lembaga yang kita percaya, tapi juga ada aja korupsi. Dan kalau dulu Mas, Pak, Mbak, Bu, dulu itu kan zamannya misalnya zamannya SBY, ada korupsi senturi aja kurang dari 10 triliun, misalnya 6,7 triliun, itu sudah heboh, sudah debat, sudah gelar perkara, sudah kemudian media, televisi semua menyiarkan. Nah kalau zaman sekarang ini kok bukan hanya puluhan triliun, ratusan triliun itu, dan setiap hari itu kita dengar di telinga kita. Terus kita mau ngomong apa? Speechless saya itu. Kemudian muncul tagar-tagar dan artinya apa? Itu bukan masalah instrumen kebijakannya yang salah. Saya bincang-bincang dengan Prof. Rahadi Ramlan dalam suatu breakfast makan pagi. Prof, apa sih menurut pendapat Prof yang terjadi di Indonesia ini? Jawaban singkat beliau, negara Indonesia itu negara yang over-organized country. Karena sudah over-organized, jadi tumpang tindih. Over-organized tapi nggak efektif. Nah ini menandakan bahwa karakter kita sebagai sebuah negara maju, sebagai sebuah negara demokratis yang dewasa ini belum kita miliki. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, kalau kita boleh kita skor, kita ini mundur lebih dari 25 tahun ke belakang, setback 25 tahun. Kalau kita lihat dulu reformasi 98 kan nanti apa? KKN toh, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu berkelindan sama, yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu satu kelindan yang sama. Kita ini mau bicara apa? Mau bicara korupsi by the system atau korupsi hanya maling-maling yang jumlahnya tidak signifikan. Sementara kemudian jumlah-jumlah yang besar dibikin kebijakan apa aja tetap bodol. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita ini kalau dalam agama kita tuh perlu melakukan muhasabah diri. Kita tuh perlu merefleksi diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita dan keluarga kita dulu. Survival dalam konteks moral. Jagalah diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu adalah lebih efektif. Jadi senjata lebih efektif untuk kita bicara revolusi atau reformasi moral kita. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, baru kita secara kolektif kita perlu membangun sebuah sistem yang yang kita impikan. Tapi mestinya ini merupakan sebuah perjuangan bersama, ya, sehingga kita berharap kita ini bisa tidak terlalu ketinggalan, bahkan kita mungkin bisa kembali bersaing dengan atau kembali kita menjadi negara yang nantinya akan menjadi negara maju. Kita lihat kita dengan Vietnam semakin kalah, dengan Malaysia juga beberapa kalah, meskipun korupsinya Malaysia juga gede, tapi Indonesia ini menjadi sesuatu hal yang saya khawatir kalau tidak mulai dari diri kita dan dari keluarga kita, maka kita akan habis. Diri kita dan keluarga kita adalah benteng pertama kita untuk menjaga masyarakat kita. Nah, tanggal 19 misalnya ada forum rapat koordinasi KPK wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, terus kemudian Jawa Tengah, DIY, juga Kalimantan, seluruh wilayah itu akan berkumpul di Yogyakarta. Nah, ini semestinya kita akan menjadikan forum koordinasi dengan KPK itu
menjadi sebuah momentum. Tetapi ujung-ujungnya, Mas, rumusan sebaik-baiknya rumusan FGD kita lakukan, kemudian forum-forum itu nggak akan ada gunanya kalau kemudian benteng moral kita ini di individu kita itu runtuh satu persatu dengan gerusan hedonisme dan materialisme. Nah, itu yang harus kita hadapi sebetulnya di situ. Bukan soal strategi kebijakan, sudah cukup enough, Pak. Sudah terlalu banyak orang pintar. Itu kan juga Dalai Lama sudah menyebutkan kita tuh sudah terlalu banyak cerita tentang orang sukses. Yang kurang itu adalah cerita tentang orang yang membagikan cinta kasih, orang yang sederhana, orang yang jujur. Itu cerita-cerita itu yang kurang. Kalau cerita orang sukses sudah banyak. Semua agama, mulai saya sudah sampaikan tadi kutipannya Mahatma Gandhi, Dalai Lama, terus kemudian misalnya Nabi Muhammad, belajarlah, bergurulah ke negeri Cina. Tahu nggak apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok? Mereka tuh ngajak retret, semacam kayak retret kita, ngajak berkunjung semua anggota parlemennya Tiongkok itu kan memang ideologinya komunis Tiongkok, tetapi mereka itu tidak melakukan pencurian, tidak korupsi. Loh, kan ironis. Kita ini ironis sebagai negara religius, tapi tingkat korupsinya gede, kemudian tingkat judi bolanya paling gede, judi online-nya paling gede. Ini kan paradoks namanya. Nah, di Tiongkok diajak anggota parlemen ke penjaranya para koruptor-koruptor yang mereka koruptor dihukum berat sampai dihukum mati. Jadi saya adalah orang kedua sesudah misalnya Prof. Mahfud untuk kampanye hukuman mati bagi para koruptor, hukuman yang berat. Itu loh. Jadi kalau lebih dari 10 miliar misalnya sanksinya harus berat untuk menimbulkan efek jerah. Gitu, Mas. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih. Ini udah luar biasa. Diskusinya luar biasa. Ini wujud kita peduli terhadap kemajuan pendidikan, khususnya di dalam penanaman integritas yang lebih baik, kan begitu ya. Baik, makasih Master dan juga Pak Ganang tadi yang sudah menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya tadi. Barangkali itu Bapak Ibu, ini waktu menunjukkan jam 4 kurang ya tadi, mundur ya, ini harusnya jam 3 karena tadi ada kendala teknis, kita mundur kurang lebih 45 menit. Barangkali ada tambahan satu pertanyaan lagi sebelum diakhiri, atau Master Toto atau Master Suyetno barangkali ada tanggapan atau masukan atau seperti apa, silakan. Baik, Master. Yang jelas kita terima kasih kepada Dewan Pendidikan kita, Bapak Tri Aprianto. Semoga besok selalu siap ya bergabung kembali mencerahkan teman-teman kita dari guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain untuk menguatkan ya integritas yang kita sekarang sadari. Jangan sampai tergerus atau terpengaruh dengan kebijakan apapun yang ada di pusat atau mungkin di daerah-daerah lain. Yang jelas DIY istimewa ya, DIY istimewa sehingga harus dilakukan proses-proses yang dimana di dalam pemecahan permasalahan yang ada ini bisa kita atasi ya, tapi yang jelas kita bisa menjadi teladan. Saya kira itu, Master, kita akhiri ya mungkin dengan pantunnya ya. Pak Siji datang bawa solusi. Meski tadi ada kendala teknis yang datang silih berganti, kejujuran selalu harus dijaga sepenuh hati demi negeri maju dan tidak ternodai. Terima kasih. Cakep. Cakepnya tak terhingga. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Master Toto tambahannya tadi. Saya pikir ini menarik poinnya tadi. Sebenarnya dari penyampaian awal sampai akhir daging semua, jadi luar biasa, sangat mendalam. Poin yang paling mendasar adalah tingkah laku moral kita ya. Jadi kita memulai dari diri kita sendiri,
bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga integritas. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita. Jadi apa itu seorang dikatakan memiliki integritas yang baik itu ya kesesuaian, satu kesatuan antara pikiran ya, tindakan ya, pikiran, perkataan dan tindakan. Nah, ini jadi luar biasa dan ini menjadi benteng utama kita. Kemudian selanjutnya adalah yaudah kita bersama-sama memperbaiki sistem yang lebih baik ya. Tentu saja kan berjuang bersama ya di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di bidang pendidikan, khususnya permasalahan moralitas, permasalahan integritas. Sebenarnya tadi juga disampaikan dari pendidikan kita itu dari aspek filosofi, aspek hukumnya itu kan apa? Perubahan perilaku itu salah satu poin utamanya kan. Karakter, perubahan perilaku kan gitu. Kemudian kurikulum kita berganti ya, silih berganti itu semuanya pasti ada penguatan nilai-nilai karakter kan gitu. Tetapi problemnya di lapangan kan belum semua berjalan dengan baik kan gitu. Nah ini tugas kita bersama ini kesesuaian antara kebijakan atau instrumennya ya dasarnya kan Undang-Undang Dasar tadi, kemudian diwujudkan dalam instrumen peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan ya, kemudian dilaksanakan dalam bentuk implementasinya, praksisnya. Jadi ini kan harus ada kesesuaian. Ini paling enggak ya mengurangi ya problem-problem integritas. Saya pikir itu apa dari saya dan terima kasih Master narasumber, Master Timotius sudah berkenan memberikan materi dan sharing kepada kita semua tim forum ini dan tinggal nanti kita output dan outcome-nya kita bisa tindak lanjuti bersama dimulai dari diri kita. Oke, saya pikir itu saya sebagai pendamping, sebagai moderator, barangkali ada kurangnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke MC kita, Bu Dwi Martini, Master Dwi Martini.